Sebelum saya bahas Emily dulu, sambil nunggu teman-teman makin rame, saya akan cerita tentang undercutting yang baru-baru ini kita dapetin ya. Ada toko online yang cukup populer, yang teman-teman selalu terganggu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Di situ kita baru tangkep besar-besaran. Titiknya kurang lebih ada 40 diamond lah ada. Dan masih on proses ya, masih kita lanjutin investigasinya terus. Saya mau bilang terima kasih buat teman-teman AFC yang selalu percaya. Teman-teman member leader yang selalu percaya sama kami, selalu sabar. Kita kan selalu kerjasama sama tim polisi ya. Dengan tim polisi ini dia bisa bantu kita cybercrime-nya untuk tangkepin teman-teman. Jadi kita baru tangkep nih akhirnya penantian kita nih. Dari satu toko bisa tangkap 40 diamond. Dia juga achieve trip-trip. Kita angusin semua, kita lagi berjuang. Saya mau bilang ke teman-teman AFC, terima kasih yang udah percaya, terima kasih support. Jadi selalu kalau ada undercutting, kita semua bekerja sama, karena undercutting ini teman-teman, nggak bisa company aja yang berantas. Kami punya prosedural, kami kerjasama sama beberapa pihak hukum, tapi pasti ini bisa kita berantas sama-sama kalau leadernya ikut bekerja sama. Nah hari ini, saya ada seorang ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada pengalaman network sama sekali. Ya, nama saya Emily. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya berasal dari Surabaya. Usia saya masih baru 40 tahun. Nah, sehari-hari saya hanya kerjanya cuma ngurus anak dan bantu suami aja. Saya nggak pernah kerja ikut orang, ataupun saya ngerjain MLM atau menjadi marketing sekalipun, saya nggak pernah. Saya juga mengidap sakit autoimun. Yang pertama, saya lihat AFC adalah bukan perusahaan MLM. Itu yang pertama. Dia adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Saya searching di Google ya. Nah, terus setelah itu dia juga produk made in Jepang asli. Nah, itu saya yang paling nomor satu yang membuat saya tertarik ya. Terus dia juga sudah ada BPOM ML. Nah, dia terus ada paten fungsi. Nah, saya selama ini saya nggak pernah menjumpai produk seperti ini. Hebatnya, saya jalanin sendiri. Karena nggak ada alasan buat saya untuk tidak menjalankan bisnis AFC yang luar biasa ini. Dan saya yakin waktu itu, meskipun saya nggak mempunyai pengalaman apa-apa, saya yakin di sini saya bisa berkembang. Saya bisa mendapatkan dan mewujudkan impian-impian saya. Waktu itu tangan saya bengkak, jari saya bengkak ya. Waduh, bengkaknya gede sekali. Terus setelah itu sakit sekali. Buat cengkram gini juga nggak bisa ya, karena kan bengkak gitu ya. Nah, terus saya konsumsi 1 saset. Nah, kok bengkaknya itu kok mendingan, agak kempes gitu ya. Biasanya kalau saya konsumsi Cataflam 50 mili, itu bengkaknya masih tetap bengkak. Tunggu 1 kali 24 jam, keesokan harinya baru tangan saya bisa lemes gitu loh. Padahal saya udah banyak minum obat untuk arfoksia juga saya minum arfoksia 90 karena kan nyerinya sangat ya Pak ya. Saya nggak tahan ya kalau sudah nyeri seperti itu. Nah setelah itu saya konsumsi terus kok membaik secara tidak sadar ini seperti ini. Biasanya saya ini kalau menjelang subuh saya suka bengkak. Nah ini kok bengkak tapi kok sedikit ya bengkaknya ya. Tapi masih ada ya. Pertama-tama ya Pak ya, saya selalu belajar ya. Saya selalu belajar dengan saya mendengarkan seperti ini dari yang testimoni-testimoni itu, saya lihat-lihat buku-bukunya AFC ya kan, untuk supaya kita bisa berhasil pokoknya saya belajar terus ya Pak ya. Nah terus saya juga sharing-sharing, saya tanya kepada Pak Budi sama Ko Yohanes, nah terus termasuk juga Pak Niko juga. Jadi saya terus tanya tuh dengan upline saya ya, pokoknya saya terus belajar lah ya, gimana saya supaya bisa untuk menuju ke samurai itu tadi ya Pak ya. Dan saya orangnya tidak gampang putus asa. Jadi contoh semisal saya ditolak hari ini, 5 orang yang nolak saya tetap tersenyum aja. It's okay, saya bilang gitu. Mungkin hari ini kamu nggak mau join, tapi saya percaya next time lu pasti join sama gua. Saya bilang gitu aja.
Itu aja. Semuanya butuh waktu sih ya. Jadi kita harus butuh ini ya, tekun. Kita harus ulet ya kan. Kita jangan putus asa. Sekali kita ditolak orang, kita langsung down mental kita ya kan. Jangan seperti itu sih. Kalau saya sih orangnya tekun, saya rajin, saya jalanin. Meskipun saya ditolak orang 5 kali, 10 kali, 20 kali, nggak masalah buat saya. Karena penolakan itu bukan suatu kegagalan, tetapi penolakan itu akan berakhir dengan kesuksesan, Pak. Seperti itu. Mantap ya. Seperti ini, Pak. Saya mempunyai satu cita-cita ya. Istilahnya kalau saya udah nyemplung, harus sampai dalam. Basah semua. Jadi apapun halangan rintangan, itu selalu saya lalui. Proses selalu saya jalani juga, Pak. Proses itu kan pasti ada enaknya, ada nggak enaknya pasti, ya, Pak ya. Tapi saya punya impian. Ya, tapi saya mempunyai impian bahwa di AFC ini saya akan menjadi sukses berhasil. Jadi saya sangat tegaskan kepada seluruh donen-donen saya. Kalau saya sampai tahu kamu undercutting, saya yang laporkan sendiri. Saya yang laporkan kamu sendiri. Saya nggak perlu tunggu kantor yang tangkap kamu, saya bilang gitu. Karena apa? Apa yang saya duplikasikan selama ini, yaitu soal undercutting itu yang nomor 1, Pak. Jadi kasihan donen-donen kamu. Masa donen barusan join, kamunya jualnya undercutting. Gimana donenmu bisa jualan kalau ini kamu undercutting? Nah, saya kasih tips saja ya teman-teman ya. Yang pertama kita harus jadwalin setiap hari, kita harus bikin jadwal. Kita harus sharing minimal 2 orang. Terus yang kedua, kita kalau ditolak kita putus asa. Kita jangan terus minder langsung ya, down ya. Tapi kita terus, itu bukan jadi halangan buat kita untuk penolakan, tetapi penolakan itu akan berakhir dengan kesuksesan. Itu buat saya paling penting itu. Dan selalu semangat dan selalu mempunyai goal. Jadi goal saya harus seperti ini gitu. Ini yang harus saya capai. Itu harus seperti itu.